kendaraan berkuda. Polandia itu punya saat itu 600.000 pasukan. Kesalahan Jenderal Polandia mengeluarkan semuanya di sini ketemu sama Jerman. Atas perintah Hitler, Erwin Rommel dan Heinz Guderian, maka dari pihak Jerman hanya ngeluarin 110.000 aja. Ditambah 200 Panzer. Tapi akhirnya ngumpet dulu. Kebayang nggak kalau kamu jadi jenderal Polandia, lihat ini cuma 10.000, gimana perasaannya? Kecil. Ya nggak? Sekali jalan habis. Pada saat yang ini turun, yang 600.000 ini turun ke sini, yang ini mundur, ada korban ya pasti adalah. Begitu semuanya sudah di lembah, yang 200 Panzer mengelilingi yang 600.000. Udah selesai, digiles. Dan Panzernya nggak ada yang luka, nggak ada yang rusak. Karena Panzer saat itu nggak bisa ditembus oleh senjata Polandia apapun. Canggih banget ya. 3 minggu Polandia jatuh. Lalu yang 200 Panzer ke Belanda. Ini BB itu Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Ini pintu utama mau masuk ke Prancis. Kata Raja Belanda, oh tenang, Hitler cuma punya Panzer, kita negara air. Oke, semua orang-orang silakan naik ke, kalau Belanda itu gedungnya tinggi-tinggi ya, karena dia memang permukaan tanahnya itu di bawah permukaan air laut. Buka dam, masukin air laut, banjirlah Belanda. Panzer bisa masuk? Enggak. Kata Hitler, lu payah, lu kurang gaul. Maka kata Hitler, 1000 Luftwaffe berangkatkan ke atas Belanda. Kota Belanda itu jadi gelap karena saking banyaknya pesawat. Dan itu mulailah pasukan katak turun. Pasukan katak tuh udah bisa nembak, pasti nembaknya terjun payung sambil nembak, sambil berenang, sambil nembak. Akhirnya pasukan katak itu Belanda menyerah, langsung kabur ke Inggris. Udah ke Belgia, ke Luxembourg, gak ada perlawanan berarti, sampailah di Prancis. Kesalahan Jenderal Prancis mengeluarkan semua pasukan yang ada di Prancis saat itu sampai kota Paris kosong. Harusnya ibu kota itu nggak boleh kosong. Ini Prancis lagi perang, lagi antara perang sama yang ini. Yang ini dia lihat petaya, dan di sini surprise. Udah, Prancis pun kalah. Maka nanti ada perjanjian di gerbong kereta namanya Compiègne. Kenapa di gerbong itu? Karena waktu perjanjian Versailles ditandatangani di gerbong itu. Jadi Jerman ingin mempermalukan Prancis. Nanti beres perjanjian kalahnya Prancis, nanti gerbong kereta itu dibawa ke Jerman. Padahal cuma gerbong kereta ya, tapi memang punya sejarah yang unik. Nanti saat di PD2 Prancis mulai berkuasa, mulai ada kekuatan, target Prancis ke Jerman adalah menghancurkan gerbong Compiègne. Beda gerbong kereta ya. 3 bulan, maka Jerman menguasai sampai ke Finlandia, Belanda, Belgia, Luxembourg. Kenapa nggak Spanyol? Spanyol ini juga diktator. Jadi Hitler menghormati. Penguasanya diktator. Jadi kita menghormati, tidak menyerang Spanyol. Tapi akhirnya Spanyol berkubu ke sekutu. Ya. Diktator itu otoriter. Jadi apa yang saya keluarkan itu adalah hukum. Kayak misalnya ibu bilang gini, di badan ibu nggak boleh tidur dapat 0. Di bagian itu nggak boleh lihat, ini ibu diktator. Contoh diktator. Itu diktator. Kalau kita pernah waktu zaman Soekarno di demokrasi terpimpin. Apa kata Soekarno itu dalam hukum? Kata Soekarno, aku mau angkat ini sebagai presiden seumur hidup. Oke. Lawan politik kok masuk penjara. Oke. Contoh deh. Setelah Buya Hamka. Padahal kenapa Buya Hamka? Buya Hamka itu ulamanya kayak Adi Hidayat deh.
yang lembut, soft spoken, pintar, nggak neko-neko. Kalau Ustadz Adi Hidayat mah kan keras ya. Kalau pemerintah tidak benar, dia langsung protes. Kalau Adi Hidayat kan masih agak lemah lembut ya. Nah, Buya Hamka tuh kayak Adi Hidayat lah. Dan itu sama sekolah dipenjarain. Dipenjarakan. Dan nggak tahu maluin Soekarno. Waktu mau meninggal tulis wasiat. Kalau aku meninggal duluan, aku mau dimandiin, dikafanin, disolati, dipimpin oleh Buya Hamka. Soekarno yang namanya karena Buya Hamka menolak secara halus metode kediktatoran Soekarno. Tolak iya dipenjarain. Boleh nggak DPR dibubarkan sama presiden? Boleh nggak DPR dibubarkan sama presiden? Siapa yang boleh membubarkan DPR? Kita. Ya, kita rakyat. Karena itu wakil kita. Ya, itu diktator ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Banyak. Ibu. Bentar. Perang dingin nanti dibahas di kelas 12. Di perang dingin ini masih banyak perang-perang yang lainnya. Juga keren. Ya. Holocaust. Ya. Ada dua faktor. Faktor yang tadi pertama, banyak Hitler dikecewakan oleh orang-orang keturunan Yahudi. Faktor kedua, Yahudi itu dianggap toksik, bangsa yang toksik. Oke. Jadi setelah 7 Masehi terjadinya peristiwa Great Diaspora di mana orang Yahudi nggak bertinggal di Palestina, orang Romawi menyebarkan ke seluruh dunia. Di Indonesia ada, bisa jadi ada. Karena di Surabaya itu ada pemakaman orang Yahudi. Dan bahkan di Surabaya itu komunitas Yahudi itu besar ya, cukup besar lah dibanding di kota-kota lainnya. Nah, maka nanti di negara-negara Eropa orang Yahudi itu selalu bikin masalah. Sampai nanti pusatnya di tahun 1800-an ada bangsawan Prusia dibunuh oleh orang Yahudi, pemuda Yahudi. Maka nanti di Eropa ada gerakan anti-Semit. Semitnya menuju ke orang Yahudi. Maka terjadi pengusiran besar-besar orang Yahudi dari Eropa. Kemana lagi? Nah, berdasarkan kasusnya dia, tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan buat mereka oleh Tuhannya waktu zaman Nabi Musa. Tapi versi Al-Quran, enggak. Kenapa enggak? Lu enggak pernah patuh sama Nabi Musa. Oh, tiba-tiba pengen tanah. Gitu. Oke. Nah, karena toksik, maka kita pernah berucap, aku sisakan orang Yahudi biar kamu tahu seperti apa kelakuannya. Terjadilah Holocaust. Walaupun dalam sejarah Islam itu masih diperdebatkan ada atau tidak. Logikanya, kalau memang orang Yahudi dimusnahkan oleh Hitler, harusnya orang Yahudi mintanya ke tanah Jerman dong, jangan ke tanah Palestina. Tapi kalau pembantaian ada. Itu di Polandia banyak. Jadi kayak gini di Bion, jadi kayak open. Ambil ruangannya segini, nanti orang-orang ditawarin apa? Ayo kita mandi bareng. Air zaman perang itu sangat berharga. Kalau saking susahnya air. Ayo mandi, kalau mandi pakai baju enggak? Enggak. Masuklah orang dengan melepaskan baju, begitu masuk ditutup di open. Ibu, ya itu waktu yang pakai 3 kem yang dibikin sama Hilda. Betul. Jadi ada camp, ada Holocaust. Kalau Holocaust mah pembantaian, kalau camp itu tempat penampungan. Ya, dan Hitler itu dia psikopat juga ya. Bahkan di perang dunia 2 ini bukan hanya perang antara pasukan sekutu dengan pasukan Aksis, tapi juga pertempuran antara ilmuwan Inggris dan ilmuwan Jerman. Contoh, sebentar dulu.
Ini sekutu versus PD satu, PD Ada satu. tadi masih di Jerman ya. Terus Oke. ada dua kalau itu. Sekutu masih yang ini ya. Gilanya ilmuwan Jerman. Kalian tahu nggak pesawat K? Pesawat yang disposal. Tahu nggak pesawat yang ada sayapnya? Ya kan? Itu namanya pesawat K. Dulu pertama ibu lihat itu di Tom and Jerry. Pesawatnya bisa begini, bisa muter-muter. Ternyata aslinya memang bisa kayak gitu. Yang hebat siapa? Pilotnya. Karena pakai kacanya kan cuma setengah, Iya. belum ketutup semua. Ternyata Hitler memerintahkan kepada ilmuwan buat dong obat kuat. Maksudnya obat kuat itu buat para pilotnya. Dan mereka nggak pakai kelinci, tapi pakai orang. Coba, oh matanya meledak, gagal. Coba lagi. Iya, benar. Coba lagi. Oh, darah kemana-mana. Oh, udah, ganti. Anak laki-laki dulu pernah ada film lama sih, yang mainnya tuh Arnold Schwarzenegger. Judul filmnya Terminator. Jadi manusia campur robot. Dan itu yang bikin pertama kali adalah Jerman. Dia punya pasukan yang kuat. Pernah dengar nggak pesawat siluman? Siluman. Sekarang mulai keluar tuh dari Amerika. Kenapa namanya pesawat siluman? Karena waktu tahun 2005 Amerika mulai launching, pesawat itu hanya tidak bisa terbang di dua negara, Inggris dan Rusia. Kenapa? Karena mereka punya alat detektornya. Dan pesawat siluman itu bisa terbang dimanapun dan nyimpen bom dimanapun. Dan itu prototipenya sudah dibikin oleh Hitler. Jadi Adolf Hitler tuh udah bikin duluan pesawat kayak gitu. Nah, tadi. Kemudian ilmuwan Jerman juga ngumpulin banyak orang kembar. Biar apa? Uji coba. Coba tangannya dipotong, diganti, ditukar. Oh, gagal, buang. Coba ini bola matanya, kayaknya ini ternyata beda deh. Coba ditambahin. Ops, gagal, buang. Jadi banyak yang seperti itu. Jadi cacat ya. Ya, makanya sampai nanti Einstein itu menemukan senjata pemusnah massal. Einstein itu salah satu ilmuwan Hitler juga, warga keturunan Yahudi juga, tapi dia masih punya rasa kemanusiaan. Waktu begitu diuji coba bom atom nuklir, dia ngeri sendiri, akhirnya dia kabur dari Jerman. Ketemu di Amerika, ngirim surat ke Roosevelt. Hitler gila, dia menciptakan senjata pemusnah massal. Kalau Hitler hidup, maka dijamin dunia akan hilang. Iya, makanya nanti Amerika bikin namanya Project Manhattan. Ada di filmnya beberapa tahun lalu namanya Oppenheimer. Wah, itu filmnya membosankan banget, itu film ilmiah ya gitu. Dipikirlah Manhattan Project. Bom nuklir tentang bikin nuklir. Nonton aja, itu 2 jam itu. Wah, bosan banget serius. Ibu aja kok bisa begini. Buatannya semua. yang laju kayak Apa? fiktif doang. Gini, itu aja yang membedakan kenapa negara Indonesia itu susah majunya. Satu, ya, jujur, pembelajarannya terlalu santai. Di Cina anak kelas 3 SD aja bisa bikin drone. Jadi bikin robotik gitu. Di kita belum ya. Di kita masih joget TikTok ya. Ya, di Cina itu udah bikin produk. Bagusnya, syarat lulus kalian itu harusnya kayak di Cina. Bikin sebuah produk, walaupun itu nggak penting. Tapi bikin aja dulu. Contoh produk Cina yang nggak penting menurut ibu. Alat buat mentungin hidung kita kayak gini. Nggak penting, tapi banyak yang pakai.
Apalagi kalau bikin alat yang kalau di Cina itu kalau masalah cara tulisnya harus itu. Makanya di Cina itu tingkat beratnya sangat tinggi. Karena sekolah dari jam 9 sampai jam 11 malam. Mau nyoba guys? Buku nanti coba cari itu bagaimana pelajar Cina ya. Maka di meja para pelajar itu nggak ada kayak gini. Bukunya segini. Itu baru pulang sekolah kalau dia harus nekat. Sampai di sini dulu aja. Ada yang ditanyakan? Boleh. Dia tuh sebenarnya orang Austria. Dia sebenarnya orang Austria. Nggak tahu. Cuman mereka bilang dia orang Austria. Terus kenapa dia tiba-tiba, kenapa dia bisa sampai jadi diktator Jerman? Kenapa dia sampai sefanatik itu pengen Austria? Padahal dia kan maksudnya keluarganya aja dari awal di Austria. Kan dia nggak mau kalau lihat Austria dia jadi anak haram dong. Kan dia nggak mau, dia kan eksklusif. Kalau di Indonesia itu kan ceritanya kan Arab. Iya. Tadi kamu tahu nggak gimana ayahnya? Malu. Hanguskan aja. Dia juga menghasilkan jasa neneknya karena apa? Malu. Mirip kayak ceritanya kan Arab. Dia bukunya bagus baca aja. Tapi jangan terjebak ya. Bagus terus bukunya baca aja. Tapi jangan terjebak. Kalau baca bukunya Alkitab silakan, tapi jangan terjebak ya. Any question? Sampai di sini dulu, lanjut lagi minggu depan.